diciptakan sama pengarangnya agar kita penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, baik itu penyakit jasmani atau penyakit rohani, kalau kita baca sholawat ini, insya Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bacanya jangan sekali. Kalau bisa tiap waktu sholat fardu, insya Allah khususnya yang punya penyakit-penyakit, insya Allah kita semuanya di sini kalau penyakit jasmani, insya Allah sehat semua, sehat semua. Nggak ada insya Allah penyakit jasmani. Karena kalau penyakit insya Allah nggak nyampe sini, kita badan, nggak akan sampai sini, kita badan. Tapi penyakit hati, nah, ini yang banyak. Penyakit hati, apalagi ini yang jomblo-jomblo yang barusan apa namanya, yang baru bertepuk sebelah tangan. Ini sakit hati. Tapi yang dimaksud sakit hati di situ bukan itu. Yang dimaksud sakit hati di situ bukan sakit hati karena bertepuk sebelah tangan, bukan. Sakit hati diantaranya ada majelis sholawat sebesar ini, ya anu nggak dengar, pura-pura nggak ada, tidur turu angker. Ini hatinya sakit, makanya doakan agar orang-orang yang hatinya sakit, ya, agar yang yang sekarang lagi sakit, semua kita doakan dengan sholawat ini, semoga mereka mendapatkan kesembuhan dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Untuk menambah kerinduan kita kepada Rasulullah, menambahkan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau hatinya sakit, kita tidak akan bisa mencintai Rasulullah. Kalau hati kita sakit, kita gak akan bisa merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita itu sangat dicintai Rasulullah, sangat dirindukan Rasulullah. Kalau kita nggak balas cintanya Rasulullah, atau kita berusaha membalas tapi nggak sampai, nanti cintanya akan bertepuk sebelah Rasulullah sudah berusaha mencintai kita, berusaha merindukan kita, tapi kita yang dirindukan, kita yang dicintai, kita nggak berasa, kita tidak terasa. Oleh karenanya, agar kita bisa membalas cinta Rasulullah, bisa merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita paksakan, kita selalu menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paksakan cinta kita kepada Rasulullah dan tunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Apa tanda-tanda kita rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah ada pada diri kita? Sekarang kita tengok, kita lihat, kita rasakan hati kita. Sudahkah hati kita benar-benar mencintai Rasulullah? Sudah benarkah kita sudah merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena orang yang mencintai Rasulullah, orang yang merindukan Rasulullah, cintanya tidak akan pernah tertolak, rindunya tidak akan pernah diabaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita sebagai pendosa, meskipun dosa kita numpuk sampai sundul langit, tapi kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, benar-benar merindukan Rasulullah, Rasulullah pasti akan membalas cintanya, akan membalas kerinduannya. Dan apabila Rasulullah membalas cintanya dan cintanya sampai kepada kita, maka insya Allah dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa kata Rasulullah? Kalau kita sudah dicintai Rasulullah, insya Allah apa yang diminta Rasulullah
apa yang diharapkan Rasulullah kepada kita, pasti Allah Ta'ala akan kabulkan. Dan Rasulullah SAW tidak mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita semua, kecuali kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah tidak mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali Rasulullah berharap agar kita semua masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Seperti dalam suatu riwayat, ada seorang pemuda. Pemuda itu menurut pengakuannya, dia itu mulai kecil nggak kenal majelis sholawat, nggak kenal majelis maulid, nggak kenal majelis ilmu, nggak tahu pondok, nggak tahu majelis sholawat, nggak tahu majelis ilmu. Karena jauhnya dia dari majelis ilmu, sehingga dia tidak menyadari kalau setiap perbuatannya ternyata perbuatan tersebut perbuatan yang tercela indallah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia melakukan dosa, baik itu mulai minum minuman keras, mulai dosa, pokoknya semua dosa hampir dilakukan sama orang tersebut, sama pemuda tersebut. Tapi suatu saat dia mendengar seseorang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah mau masuk surga sebelum umatnya semuanya masuk surga. Alhamdulillah. Seneng dah? Terutama saya nggak pernah sholat itu senengnya poli. Seneng meni jadinya. Alhamdulillah. Tapi dia itu malu. Nggak tahu kalau sampean punya malu nggak? Pemuda itu malu. Kalau saya itu pantas tidak masuk surga. Saya itu nggak pantas kalau masuk surga, karena saya itu seorang pendosa, orang yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana saya pantas masuk surga? Ini tahu diri lah. Tahu diri. Sampai akhirnya pemuda tersebut pokoknya dengan merasakan beban yang sangat berat, beliau menghayal, membayangkan betapa rahmatnya, betapa cintanya Rasulullah kepada kita, betapa besarnya cinta Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga para pendosa-pendosa saja didoakan, diharapkan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi beliau merasa kecil hati. Beliau tiap hari nangis. Bahkan beliau selalu merindukan Rasulullah SAW, dan setiap mau tidur beliau tidak tidur kecuali nangis merindukan Rasulullah SAW. Seorang pemuda ini nangis karena malunya kepada Rasul, betapa malunya kepada Rasulullah SAW, dan nangis karena rindu kepada Rasulullah SAW, betapa cintanya Rasulullah kepada kita yang pendosa. Kita mosok kita mendapatkan cinta yang begitu besar dari Rasulullah SAW, sehingga mengharap dan berdoa agar kita semua masuk surganya Allah Ta'ala. Hanya tiap hari pemuda ini menghayal seakan-akan beliau bertemu Rasulullah SAW, seakan-akan beliau berhadapan dengan Rasulullah, beliau bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau mengakui akan dosa-dosanya, mengakui akan semua kemaksiatan yang dilakukannya di hadapan Rasulullah SAW, di dalam khayalannya, dalam bayangannya, karena saking merindukannya Rasulullah SAW, saking berharapnya dari Rasulullah SAW agar tidak memalukan Rasulullah SAW, beliau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ingin tidak menjadikan Rasulullah SAW malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena punya umat semacam dia.
Nangis tiap hari, nangis. Beliau tidak tidur sebelum bisa nangis bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW dalam khayalnya. Seakan-akan Rasulullah di hadapannya. Beliau mengutarakan semua isi hatinya. Sowan di hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa saya seorang pendosa. Sudikah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya? Ya Allah, ya Rasulullah, tolong syafaati saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari demikian. Ini tiap hari merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berada di depannya. Ini namanya orang yang benar-benar cinta, orang-orang yang benar-benar merindukan. Yang namanya orang cinta, tanda-tandanya orang cinta, buktinya orang cinta apa? Pertama aksara zikrohu. Apa? Aksara zikrohu. Dia akan memperbanyak menyebut namanya. Siapa cewek sampean? Siapa cewek sampean? Berapa kali menyebutnya? Oh, Mbak Siti. Tiap hari akan selalu menyebut namanya, akan selalu mengingatnya. Ini tanda-tandanya orang yang cinta. Akan banyak menyebut. Maka kalau sampean mengaku cinta kepada Rasulullah kok gak pernah baca sholawat, atau sholawatnya sehari cuman 1 kali, 2 kali, 10 kali, berarti cintanya cintanya ngamu. Tanda-tandanya orang cinta seperti apa yang disairkan oleh seorang syair, walillahi darul qail, aini li ghairi jamalikum la tanzuru, aini li ghairi jamalikum la tanzuru, wasiwakum fi khatiri la yakhturu, wasiwakum fi khatiri la yakhturu. Aini li ghairi jamalikum la tanzuru. Mata saya gak pernah melihat keindahan selain keindahanmu. Hanya keindahanmu yang saya lihat. Insya Allah masih pun di depannya itu cowok gantengnya seperti apa, kalau segak cinta, tembus pandangannya akan melihat orang yang dicintainya. Alhamdulillah. Masih pun di depannya, di sini, depannya sampean itu cewek-cewek cantik, insya Allah tembus pandangannya. Yang dilihat hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang dilihat hanya Rasulullah. Allahumma. Sekarang yang dilihat depan panjenengan siapa? Siapa? Berarti cintanya sama Rasulullah kedap. Kalau ya sampean masih melihat di depannya sampean itu adalah, berarti cintanya bukan sama Rasulullah tapi sama Habib, tapi samanya insya Allah dengan cinta sama Habib Firdaus, insya Allah cinta kita menjadikan tambah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Karena beliau adalah darah titisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat beliau, mencintai beliau sama dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dan juga ini para ulama yang ada di depannya, ini juga pewaris-pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai, memuliakan, menghormati para ulama, berarti kita mencintai, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Wa idza zakartu fa fi hadithi jamalikum, wa idza zakartu fa fi hadithi jamalikum, wa idza sakattu fa fikum atafakkaru, wa idza sakattu fa fikum atafakkaru. Ketika kita bicara, yang dibicarakan
kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika kita bicara, siapa yang dibicarakan? Kalau kita cinta sama Rasulullah, yang dibicarakan gak ada yang keluar dari mulut kita kecuali nama Rasulullah, sesuatu sifat-sifat Rasulullah, sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan sesuatu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kira-kira yang di sini kalau cangkruan, ya kalau cangkruan, kalau ngerumpi, yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan apa? Kalau di sini insya Allah yang dibicarakan Rasulullah. Tapi kalau di sana, yang di sana, apa? Badine adol peti piro Kang? Karena hatinya sama peti. Yang penjual jengkol, yang pedagang jengkol, yang dibicarakan apa? Karena hatinya sama jengkol. Gitu betul. Tapi kalau pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun dia berada, hatinya, ucapannya yang keluar dari lisan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matanya selalu melihat Rasulullah ketika dia jalan. Dia melihat Rasulullah, seakan-akan Rasulullah jalan di depannya, dan dia berusaha untuk mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika duduk, dia akan melihat Rasulullah SAW, duduknya Rasulullah, bagaimana duduknya Rasulullah SAW, dan dia akan mengikuti bagaimana cara duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidur, dia akan melihat Rasulullah SAW, bagaimana ketika Rasulullah SAW tidur, bagaimana posisi tidurnya Rasulullah SAW, dan bagaimana apa yang dibaca Rasulullah SAW sebelum tidurnya. Ini pecinta yang sejati. Ini pecinta yang sejati. Ini li ghairi jamalikum, gak lihat kecuali Rasulullah SAW. Dalam keadaan apa saja. Seperti lagu sambian yang 25 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Kalau lagi makan, baca bismillah. Ya, gimana lagunya? Kalau mau makan, Baca bismillah. ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau jalan, ya enggak? Gena badan, karena sama cinta sama dia, cinta sama si dia. Mau makan ingat, mau tidur ingat, mau tidur ingat, jalan ingat, ke pasar nyasar, karena naudzubillahi min, karena hatinya sama orang yang dicinta. Makanya semua sesuatu yang kita cintai selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa membalas cintanya sampean. Tidak akan bisa membalas cintanya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta kita berikan kepada Rasulullah, Rasulullah akan membalas cinta kita. Dan ini sebaik-baik cinta adalah cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, tandanya orang yang cinta ada rindu, akan selalu merindukannya. Yang namanya orang rindu, dia akan selalu mengingat, akan selalu membayangkan, dan akan selalu menyebutnya. Yang ketiga, ini bil ikhtisar. Yang ketiga, tandanya orang cinta, dia akan meniru terhadap sesuatu yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Gini apa badan? Insya Allah gayanya, gaya bicaranya, gaya jalannya, gaya semua tingkah lakunya akan ditiru. Dan sekarang kita buktikan, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, ayo kita tiru bagaimana gaya kehidupan Rasulullah SAW. Mulai bangun tidur sampai tidurnya lagi, kita ikuti gaya Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasulullah SAW mau tidur, bagaimana ketika Rasulullah bangun tidur, dan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW di antara bangun sampai tidurnya lagi. Insya Allah kita akan benar-benar menjadi pecinta yang sejati. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.
Dan kita teruskan cerita yang pemuda tadi. Karena saking rindunya kepada Rasulullah, meskipun dia seorang pendosa, meskipun dia seorang ahli maksiat, tapi karena rindunya dengan Rasulullah itu benar-benar, maka orang tersebut, pemuda tersebut, kemudian ketika merindukan Rasulullah, menjelang tidurnya beliau tidur. Dan ketika tidur, beliau mimpi seakan-akan beliau berada di padang mahsyar. Beliau di padang mahsyar yang dipenuhi dengan manusia-manusia yang gegap gempita, saking sesaknya di padang mahsyar. Kemudian di tengah-tengah paniknya, di tengah-tengah gegap gempitanya orang tersebut, tahu-tahu ada rombongan malaikat yang datang. Di dalam mimpinya pemuda tadi, rombongan malaikat datang mencari jalan. Seperti tadi Bang Ser tuh Masya Allah, ketika ini Habib terus datang langsung jalan yang asalnya penuh dengan kita semua langsung Begitu juga malaikat, rombongan malaikat langsung jaga kanan kiri. Di belakang malaikat para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Para nabi. Wa ala ra'sihim sayyidina wa maulana wa habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pemuda tadi itu berada di tengah-tengah, jauh dari pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari pandangan Rasulullah SAW, jauh dari jaraknya Rasulullah SAW yang lagi lewat bersama para malaikat. Tapi pemuda tadi sadar, saya itu pantas kalau saya nggak bisa dekat dengan Rasulullah, karena saya banyak dosa, karena saya ahli maksiat, saya nggak pantas dengan Rasulullah. Tapi beliau nggak putus asa. Beliau ingat apa yang dikatakan oleh seorang kiai tadi atau seorang ulama yang telah mengatakan, katanya Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya kepada semua umatnya. Akhirnya beliau istilahnya optimis, optimis, yani punya harapan besar, harapan besar. Dia bilang sama orang yang di sampingnya, Kang Anam, Kang siapa sama? Kang Ulung, Kang Ulung, tolong nanti kalau sampean ketemu sama Rasulullah, kirim salam saya kepada Rasulullah. Tolong bilangin sama Rasulullah, saya rindu kepada Rasulullah. Saya rindu kepada Rasulullah. Dan seandainya saya nggak bisa jumpa sama Rasulullah, saya nggak bisa masuk surga, saya ikhlas, karena saya memang nggak pantas masuk surga. Dan apabila saya masuk neraka, itu memang sudah sepantasnya tempat saya di neraka, karena saya ahli maksiat, karena saya seorang pendosa. Tahu-tahu setelah mengatakan demikian, rombongan Rasulullah SAW yang lagi jalan tahu-tahu berhenti. Rombongannya Rasulullah bersama para nabi berhenti. Para nabi yang lainnya juga ikut berhenti. Dan Rasulullah SAW noleh kepada pemuda tersebut. Begitu noleh, mendapatkan pandangan Rasulullah SAW, sambil Rasulullah SAW mengatakan sesuatu. Apa kata Rasulullah SAW kepada pemuda tersebut? Rasulullah mengatakan, saya tidak akan pernah melupakan orang yang merindukan saya. Alhamdulillah. Saya tidak akan pernah melupakan orang yang merindukan saya. Berarti orang meskipun dosanya sebesar apapun, kalau ada cinta, ada kerinduan kepada Rasulullah SAW,
insya Allah pasti akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Insya Allah yang di sini cinta ndak sama Rasulullah, rindu ndak sama Rasulullah, rindu nggak sama Rasulullah? Kalau benar-benar rindu, buktikan kerinduan kita lebih-lebih pada malam hari ini, malam Jumat, malam yang diisyarahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca solawat, solawat kepada Rasulullah malam Jumat atau hari Jumat, maka solawat tersebut akan sampai kepada Rasulullah, akan diperlihatkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan langsung memandang kita. Insya Allah malam ini kita hidupkan dengan bacaan solawat, dengan pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal, amin amin ya Rabbal. Insya Allah malam ini paling enggak berapa kuat, siap berapa? Janji sekarang berapa solawat yang akan hadiahkan kepada Rasulullah? Sampean? 10. Nanti cintanya Rasulullah nyangkut di Jakarta nanti kan sampai sini. Ayo sekarang janji, pokoknya malam ini kita akan baca solawat paling sedikit 100. Terus tambah ide ya, mau 1000 mau juta terserah, tapi paling sedikit 100. Amin, amin, amin. Insya Allah kalau santri kalau 100 itu ngesen di Kanjeng Nabi. Kalau santri kok malam Jumat cuman baca 100, ngesen ke santri nih. Ojo ngaku santri. Ojo ngaku santri nih Kiai Thayyib. Ojo ngaku santri nih Kiai Thayyib. Malam ini insyaallah kalau kiai insyaallah 1000 lebih. Amin. Kalau santri pokoknya paling enggak 500. Amin. Amin. Insyaallah kabul. Ala hadiniyah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata masyayikhina muallimina murabbi ruhina khususan man hadara fi hadzal makan dan majlis minal malaika al muqarrabin wal insyaallah jamaah bi barakati jamaah insyaallah ala hadiniyah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir